Assalamualaikum, apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat berpangkat positif, FEB, dan KPK. Pengertian pemangkatan bilangan bulat, jika di sini saya punya A kuadrat sama dengan A kali A. Nah, perhatikan di sini ada dua faktor, yaitu faktor yang pertama ini A dan faktor yang kedua adalah A juga. Kenapa? Karena di sini pangkat 2. Contohnya, 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3, sama dengan 9. Minus 3 pangkat 2 sama dengan minus 3 dikali minus 3, sama dengan 9, positif. Kenapa? Karena negatif dikali negatif. Lalu, minus 3 pangkat 2 sama dengan berapa ini? Sama dengan minus 3 pangkat 2. Tetapi 3 pangkat 2-nya di dalam kurung. Kenapa begitu? Kalau tidak ada kurung seperti contoh yang di atasnya, maka pangkat 2 ini hanya milik 3 saja. Jadi negatifnya tidak ikut dikuadratkan. Maka sama dengan minus 3 dikali 3. Jadi yang dipangkatkan yang 3-nya saja. Sama dengan minus 9. Berikutnya, di sini ada A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A, sebanyak 3 faktor. Nah, contohnya 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2, sama dengan 8. Kemudian minus 2 pangkat 3, di sini minus 2-nya dalam kurung ya. Artinya minus 2 kali minus 2 kali minus 2. Hasilnya adalah minus 8. Kemudian di sini lihat, minus 2 pangkat 3. Ini sama nih, sama seperti yang tadi contoh yang di atas. Jadi, kalau minus 2 pangkat 3, karena di sini tidak ada tanda kurung, artinya yang dipangkatkan 3 itu hanya 2-nya saja. Jadi, minus dalam kurung 2 pangkat 3. Kalau diuraikan menjadi minus dalam kurung 2 kali 2 kali 2, sama dengan minus 8. Nah, dari uraian tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N faktor. Jadi sebanyak pangkatnya. Kemudian kita akan belajar sifat-sifat operasi bilangan berpangkat nih. Diingat-ingat ya. Jadi di sini kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu pangkatnya akan ditambahkan. Dengan syarat bilangan pokok yang ada di sini adalah sama, A dan A. Jika dikalikan, maka pangkatnya akan ditambahkan. Kemudian, A pangkat M dibagi A pangkat N, jadi pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya itu akan dikurangi. Nah, bagaimana jika bilangan berpangkat itu dipangkatkan lagi? Bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu akan dikalikan. Misalnya di sini A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikali N. Yang pertama yang akan kita pelajari tentang bilangan berpangkat yang dikalikan. Perhatikan ya, ingat-ingat lagi sifatnya bahwa A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, contohnya 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. Artinya 3 pangkat 3 ditambah 4. Sama dengan 3 pangkat 7. Lagi, di sini ada 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 7 dikali 5. Ini kalau kita operasikan menjadi 5 pangkat 3 ditambah 7 ditambah berapa ini? 1 ya, jadi kalau 5 saja itu artinya 5 pangkat 1. Sama dengan 5 pangkat 11. Lalu contoh dari sifat yang kedua nih, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Perhatikan, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2 itu artinya 3 pangkat 6 dikurangi 2. Sama dengan 3 pangkat 4. Lagi ya,
7 pangkat 11 dibagi 7 pangkat 2 dikali 7. Nah, kalau ada seperti ini, ya kita operasikannya seperti biasa aja. Kita ingat-ingat lagi sifat-sifatnya. Maka di sini 7 pangkat 11 dikurangi 2 ditambah 1. Sama dengan 7 pangkat 10. Contoh dari sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, contohnya begini. 3 pangkat 4 dipangkatkan 5, artinya 3 pangkat 4 dikali 5. Sama dengan 3 pangkat 20. Kemudian, 5 pangkat 9 dibagi 5 pangkat 3 dipangkatkan 4. Caranya bagaimana? Caranya yang di dalam kurung ini kita selesaikan dulu nih. Jadinya 5 pangkat 9 dikurangi 3, ini dikurangi ya, lalu dikalikan dengan 4. Hasilnya 5 pangkat 6 dikali 4. Sama dengan 5 pangkat 24. Nah, kita latihan soal nih. Yang pertama, 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Gampang ya. Jadi kita mengerjakan lihat perpangkatannya nih. 3 pangkat 7 dikurangi, ini karena dalam kurung maka kita kurung juga di sini pangkatnya nih. 4 ditambah 2. Kenapa ditambah? Karena perkalian. Sama dengan 3 pangkat 7 dikurangi 6. Hasilnya adalah 3 pangkat 1. Nah, karena di sini pangkat 1, maka satunya bisa kita hilangkan. Jadi 3 saja. Lalu yang kedua, A pangkat 3 dikali A pangkat 2 dibagi A pangkat 4. Sama dengan A pangkat 3 ditambah 2 dikurang 4. Hasilnya A pangkat 1. Atau sama seperti yang 3 ini nih, satunya bisa kita hilangkan menjadi A saja. Contoh berikutnya nomor 3. 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Berarti kita akan mengerjakan yang dalam kurung nih. 3 pangkat 4 ditambah 2 lalu dikali dengan 3. Sama dengan 3 pangkat 6 dikali 3. Sama dengan 3 pangkat 18. Lalu yang nomor 4. Di sini perhatikan, di sini ada pangkat dipangkatkan lagi. Artinya 2 pangkat 3 kali 2, ini dikalikan, lalu ditambah 4 dikali 3. Hasilnya sama dengan 2 pangkat 6 ditambah 12, atau sama dengan 2 pangkat 18. Berikutnya nomor 5. Di sini saya punya X pangkat 3 sama dengan 216. Cara menyelesaikannya untuk mencari X bagaimana? Caranya begini ya. Supaya lebih mudah, maka 216 ini harus dijadikan menjadi pangkat 3 juga. Nah, 216 ini sama dengan 6 pangkat 3. Artinya, X-nya sama dengan 6. Berikutnya nomor 6. X kuadrat sama dengan 16. X pangkat 2 sama dengan 16. Nah, 16 yang ada di sini, karena di sini pangkat 2, maka 16 juga mesti dijadikan ke dalam pangkat 2. Jadinya 4 pangkat 2. Maka X sama dengan 4. Nomor 7. 5 pangkat 4 dikali 25 sama dengan 5 pangkat N. Caranya seperti apa? Caranya begini. Di sini ada 25 nih. Karena di sini bilangan pokoknya adalah 5, maka 25-nya ini kita ubah menjadi bilangan pokok 5 juga. Artinya 25 akan menjadi 5 pangkat berapa gitu ya. Jadi di sini 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat N. Nah, terus dioperasikan nih seperti biasa. Di sini kan jadinya 5 pangkat 6, didapat dari 4 ditambah 2. Sama dengan 5 pangkat N. Maka N sama dengan 6. N-nya 6. Berikutnya nomor 8. 128 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat N. Perhatikan ya. Di sini bilangan pokok yang kita bisa buat, bilangan pokoknya berapa? Bilangan pokok yang kita pilih itu yang terkecil yang ada di soal. Jadi di sini kebetulan bilangan pokok yang terkecil adalah 2, maka semuanya harus dijadikan menjadi 2 pangkat.
Lihat, dimulai dari 128. 128 itu 2 pangkat 7. Dibagi 2 pangkat 3 sama dengan, nah di sini 4 itu dijadikan 2 pangkat 2. Maka 2 pangkat 2 pangkat N. Ya, ininya dirubah menjadi 2 pangkat 2. Nah, karena di sini pembagian, maka pangkatnya akan kita kurangi. Jadi 7 dikurangi 3, hasilnya adalah 4. 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 2 dikali N. Jadi, 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 2N. Didapat dari 2 dikali N. Nah, karena di sini bilangan pokoknya sudah sama, maka yang kita fokuskan adalah sekarang pangkatnya nih. 4 sama dengan 2N. Kita tuliskan 2N sama dengan 4 supaya mudah ya. Maka N sama dengan 4 dibagi 2 atau sama dengan 2. Nomor 9 yang terakhir nih. Kalau ada pertanyaan begini, bilangan mana yang nilainya lebih besar nih? 2 pangkat 100 atau 3 pangkat 75? Caranya seperti apa? Caranya kita ubah dulu menjadi bilangan per pangkat yang pangkatnya sama. Nah, sekarang kita lihat nih, di sini pangkatnya 100 dan 75. Sekarang kita cari nih FEB dari 100 dan 75. FEB dari 100 dan 75 adalah 25. Maka di sini akan kita ubah menjadi perkalian 25. Jadinya 2 pangkat 4 kali 25 dan 3 pangkat 3 dikali 25. Sekarang kita lihat ya, kita uraikan. 2 pangkat 4 dikali 25 itu sama saja dengan 2 pangkat 4 pangkat 25. Sedangkan 3 pangkat 3 kali 25 itu kalau diuraikan menjadi 3 pangkat 3 dipangkatkan 25. Nah, sekarang yang di dalam kurung coba kita urai ya. 2 pangkat 4 itu berapa sih? 2 pangkat 4 itu 16. Jadi 16 pangkat 25, sedangkan di sini 3 pangkat 3 adalah 27. Jadi 27 pangkat 25. Karena 16 itu lebih kecil dari 27, maka 16 pangkat 25 itu lebih kecil dari 27 pangkat 25. Jadi, 2 pangkat 100 itu lebih kecil dari 3 pangkat 75. Jadi, di sini bilangan mana yang lebih besar? Bilangan yang nilainya lebih besar adalah 3 pangkat 75. FPB merupakan singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Sedangkan KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Lalu, apa itu faktor? Faktor adalah bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Jadi misal kita disuruh menentukan FPB dari 12 dan 16. Berarti kita harus mencari dulu faktor-faktor dari kedua bilangan ini ya. Kita tulis faktor dari bilangan 12 dulu. Berarti faktornya adalah semua bilangan yang bisa membagi habis bilangan 12. Faktor yang pertama berarti 1. 12 habis dibagi 1 ya. Kemudian 12 juga habis dibagi 2. 12 juga habis dibagi 3, juga habis dibagi 4. Kalau dibagi 5 habis enggak? Tidak ya. 12 habis dibagi 6, 7 tidak habis, 8 tidak habis, 9 tidak habis, 10 tidak habis, 11 tidak habis. Kemudian 12 juga habis dibagi dengan 12. Berarti faktor dari 12 ada 6 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Berikutnya kita tulis faktor dari 16. Jadi bilangan-bilangan berapa saja yang bisa membagi habis bilangan 16. Yaitu 16 habis dibagi 1, habis dibagi 2, 3 tidak ya, habis dibagi 4, 5 pun tidak, 6 tidak, 7 tidak, 8 iya ya, habis dibagi 8, kemudian habis dibagi 16. Jadi, faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Nah, setelah kita menentukan faktor dari kedua bilangan ini, sekarang kita tentukan
mana faktor-faktor yang bersekutu atau yang sama. Kita lingkari ya, faktor yang sama yaitu 1, kemudian 2, dan 4. Jadi ada 3 faktor yang sama. Nah, karena yang ditanya adalah faktor persekutuan terbesar atau FPB, di sini faktor yang sama atau terbesar adalah 4 ya. Berarti FPB-nya sama dengan 4. Oke, jelas ya? Sekarang kita lanjut menentukan KPK. Sebelum menentukan KPK, berarti kita harus tahu dulu ya apa yang dimaksud dengan kelipatan. Kelipatan adalah mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Jadi misal kita disuruh menentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 12 dan 16. Berarti kita harus mencari kelipatan dari masing-masing kedua bilangan ini ya. Untuk 12 berarti kelipatannya adalah 12, 24, 36, tinggal ditambah 12 ya, atau dikalikan dengan bilangan asli secara berurut. Berarti 12 kali 4, 48, 60, 72, 84, 96, dan seterusnya. Kemudian untuk 16 berarti kelipatannya adalah 16 ditambah 16, 32, 32 ditambah 16, 48, ditambah 16, 64, ditambah 16, 80, 96, 112, 128, dan seterusnya. Nah, sekarang dari kelipatan-kelipatan kedua bilangan ini, kita pilih kelipatan yang bersekutu atau yang sama. Kita lihat ya, di sini kelipatan yang sama adalah 48. Kemudian kita lihat lagi yang sama yang mana? 96. Nah, ini kalau kelipatannya kita teruskan, nantinya akan kita temukan lagi kelipatan-kelipatan yang sama. Tetapi, karena yang ditanyakan adalah kelipatan persekutuan terkecil atau kelipatan yang sama tapi yang kecil, berarti tidak perlu kita lanjutkan. Maka, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK-nya adalah, kita pilih ya, yang paling kecil di antara kedua kelipatan yang sama ini adalah 48. Oke, bisa dipahami ya konsep dasar dalam menentukan FPB dan KPK. Nah, sekarang kita akan membahas dua cara lain yang lebih mudah untuk menentukan FPB dan KPK. Kita bahas dulu cara yang pertama, yaitu menggunakan cara atau metode pohon faktor. Untuk menentukan FPB dan KPK menggunakan metode pohon faktor, kita harus tahu dulu ya, bilangan-bilangan apa saja yang termasuk bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang lebih besar dari 1 yang hanya habis jika dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Atau bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi, yang termasuk bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan seterusnya. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Tentukan FPB dan KPK dari 12, 16, dan 28. Di sini ada 3 bilangan ya yang akan kita tentukan nilai FPB dan KPK-nya. Kita buat pohon faktornya dulu untuk masing-masing bilangan. Nah, cara membuat pohon faktor adalah membagi ketiga bilangan ini masing-masing dengan bilangan prima
sampai menghasilkan bilangan prima. Kita buat dulu pohon faktor untuk 12 ya. Jadi 12 dibagi bilangan prima, kita pilih dulu yang paling kecil ya, 2. Bisa ya, 12 dibagi 2 habis menjadi 6. Kemudian 6 dibagi lagi dengan bilangan prima 2, hasilnya adalah 3. Nah, 3 ini sudah bilangan prima, berarti selesai. Kemudian, bilangan-bilangan primanya kita lingkari, yaitu 2, 2, dan 3. Kita buat faktorisasi primanya, jadi 12 ini merupakan hasil perkalian dari 2 dikali 2 dikali 3. Maka faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Jelas ya? Kita lanjut ke bilangan yang kedua, yaitu 16. Kita bagi dulu dengan bilangan prima yaitu 2. Hasilnya adalah 8. Nah, 8 ini kita bagi lagi dengan 2. Hasilnya adalah 4. 4 bukan bilangan prima ya, berarti kita bagi lagi. Kita bagi 2, menghasilkan 2. Nah, 2 yang ini, hasilnya ini sudah bilangan prima, berarti sudah selesai. Tinggal kita lingkari semua bilangan primanya. Jadi, 16 adalah hasil perkalian dari 2 kali 2 kali 2 kali 2. Maka faktorisasi prima dari 16 adalah 2 pangkat 4. Lanjut ke bilangan yang ketiga, yaitu 28. Kita buat pohon faktornya. Kita bagi 2 dulu ya. Hasilnya adalah 14. 14 kita bagi 2 lagi masih bisa. Hasilnya adalah 7. Nah, 7 ini ternyata sudah bilangan prima. Berarti sudah selesai pohon faktornya. Tinggal kita lingkari bilangan-bilangan yang termasuk bilangan prima. Kemudian kita buat faktorisasi primanya. 28 ini adalah hasil kali dari 2 kali 2 kali 7. Berarti faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 kali 7. Pohon faktor dan faktorisasi primanya sudah kita buat. Sekarang kita lanjut menentukan nilai FPB dan nilai KPK-nya. Untuk menentukan FPB, kita pilih faktor-faktor yang sama dari ketiga bilangan ini. Nah, di sini faktor yang sama adalah 2. Berarti FPB-nya adalah 2. Kemudian kita pilih yang pangkatnya terkecil. Di sini dari ketiga ini yang pangkatnya terkecil adalah 2 pangkat 2. Berarti FPB-nya adalah 2 pangkat 2 atau sama dengan 4. Kemudian untuk menentukan KPK, kita pilih atau kita kalikan semua faktor. Untuk faktor yang sama, kita pilih faktor yang pangkatnya besar. Berarti untuk yang sama, tulisnya sekali aja ya, yaitu 2. Kita pilih yang pangkat terbesar, berarti 2 pangkat 4. Kemudian dikalikan dengan faktor yang lainnya. Kali 3 kali 7. Berarti KPK dari 12, 16, dan 28 adalah 2 pangkat 4 kali 3 kali 7 atau sama dengan 336. Oke, jelas ya? Kita lanjut ke metode berikutnya, yaitu metode tabel. Sama halnya dengan metode pohon faktor, pada metode tabel ini kita juga harus bisa membedakan atau menentukan bilangan-bilangan apa saja yang termasuk bilangan prima ya. Kita tulis ulang bilangan yang termasuk bilangan prima. Kemudian kita langsung ke contoh soal. Kita gunakan soal yang sama ya, yaitu tentukan FPB dan KPK dari 12, 16, dan 28. Karena kita ingin menggunakan metode tabel, berarti kita harus membuat tabelnya dulu. Tabelnya seperti ini. Di sini ada kolom bilangan pembagi.
Kemudian ada kolom bilangan yang dicari FPB dan KPK-nya. Nah, di sini bilangan yang dicari FPB dan KPK-nya adalah 12, kemudian 16, dan 28. Kemudian, ketiga bilangan ini kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan pembaginya kita tulis di sini ya, sampai menghasilkan 1. Kita bagi dulu dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Hasil pembagiannya kita tulis di bawah bilangan masing-masing ya. Jadi 12 dibagi 2 adalah 6. 16 dibagi 2 adalah 8. 28 dibagi 2 adalah 14. Nah, jika semua bilangan ini bisa dibagi dengan bilangan prima yang sama, maka langsung kita lingkarin saja bilangannya. Jelas ya? Nah, hasilnya ini kita bagi lagi dengan bilangan prima. Kita bagi 2 lagi. 6 dibagi 2 adalah 3. 8 dibagi 2 adalah 4. 14 dibagi 2 adalah 7. Perhatikan, semua bilangan ini yaitu 6, 8, dan 14 bisa dibagi atau habis dibagi 2. Berarti kita lingkari juga. Lanjut, ketiga hasilnya ini kita bagi lagi dengan bilangan prima. Misal kita bagi 2 lagi ya. 3 dibagi 2 tidak bisa atau tidak habis, maka tetap kita tulis dengan 3. 4 dibagi 2 adalah 2. 7 dibagi 2 juga tidak bisa, berarti tetap kita tulis 7. Jadi yang tidak bisa tetap kita tulis dengan bilangan sebelumnya. Paham ya? Nah, karena 2 ini tidak bisa membagi habis semua bilangan, yaitu 3, 4, dan 7, maka 2 ini tidak perlu kita lingkari ya. Lanjut kita bagi lagi dengan 2. 3 dibagi 2 tidak bisa, tetap kita tulis 3. 2 dibagi 2, 1. 7 dibagi 2 tidak bisa, tetap kita tulis 7. Kita bagi lagi dengan bilangan prima yang lain. Karena dibagi 2 sudah tidak bisa ya, ini sudah menghasilkan 1, jadi kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3, 1. 1 dibagi 3 tidak bisa, tetap kita tulis 1. 7 dibagi 3 tidak bisa, tetap kita tulis 7. Nah, ini sudah 1 semua, berarti tinggal 7 atau 28-nya yang belum menghasilkan 1. Kita bagi lagi dengan bilangan prima, yaitu kita bagi 7. Ini tetap 1. 1, 7 dibagi 7 adalah 1. Nah, karena hasilnya sudah 1 semua, berarti sudah selesai. Sekarang kita lanjut menentukan FPB dan KPK dari ketiga bilangan ini. Perhatikan caranya. Untuk menentukan FPB, kita kalikan bilangan-bilangan pembagi yang bisa membagi semua bilangan. Tadi sudah kita lingkari ya, bilangan-bilangan pembagi yang bisa membagi semua bilangan. Berarti FPB-nya adalah 2 dikali 2 atau sama dengan 4. Kemudian untuk menentukan KPK, kita kalikan semua bilangan pembaginya. Berarti KPK-nya sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 atau 2 pangkat 4, kemudian dikali 3 dikali 7 atau sama dengan 336. Jadi, FPB dan KPK dari 12, 16, dan 28 adalah 4 dan 336. Sama seperti metode pohon faktor tadi ya. Oke, semoga bisa dipahami. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika.
Di video kali ini, kita akan belajar cara membedakan KPK dan FPB dalam soal cerita. Langsung saja, ini kakak ada soal cerita. Untuk menjawab soal-soal ini, kita bisa saja harus mencari KPK-nya terlebih dahulu atau mungkin FPB-nya. Jadi harus pilih salah satu ya. Sedangkan di soal, kita tidak diberitahu secara langsung apakah harus menggunakan KPK atau FPB. Lalu bagaimana cara membedakannya? Cara yang pertama adalah kita harus perhatikan dan pahami dulu apa yang ditanyakan dalam soal. Jika yang ditanyakan adalah waktu, maka soal tersebut pasti soal KPK. Waktu di sini bisa menit, bisa detik, bisa jam, bisa hari ataupun tanggal. Misalnya, pada menit keberapa lampu akan menyala bersama-sama lagi? Itu berarti yang ditanya menit ya. Atau tanggal berapa mereka berenang bersama-sama lagi? Nah, itu berarti yang ditanya adalah tanggalnya. Sedangkan untuk FPB, biasanya yang ditanyakan adalah jumlah. Jumlah di sini bisa orang, bisa jumlah kelompok, bisa jumlah buah, kemudian bisa jumlah anggota, dan lain-lain ya. Yang pasti bukan waktu yang ditanyakan. Kemudian cara yang kedua, kita bisa perhatikan kata kuncinya. Kalau untuk KPK, biasanya di dalam soal itu ada kata-kata setiap, sekali, bersamaan, bersama lagi, atau bersama-sama. Sedangkan untuk FPB, itu biasanya di soal muncul kata-kata sebanyak-banyaknya, paling banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata. Oke, sekarang kita perhatikan soalnya ya. Alvin mengunjungi perpustakaan setiap 3 hari sekali, dan Zuri setiap 4 hari sekali. Jika tanggal 20 Mei mereka mengunjungi perpustakaan, mereka akan ke perpustakaan secara bersamaan lagi pada tanggal. Soal ini sudah jelas ya, yang ditanyakan adalah tanggal atau waktu. Berarti untuk menjawab soal ini, yang harus kita cari adalah KPK-nya. Tapi untuk lebih memastikan, kita bisa melihat kata kuncinya. Di soal ada kata-kata sekali, setiap. Kemudian ada kata bersamaan lagi. Jadi fix ya, soal ini adalah soal tentang KPK. Jadi KPK yang kita cari adalah KPK dari 3 dan 4. Langsung saja, faktor prima dari 3 adalah 3. Kemudian faktor prima dari 4 adalah 2 pangkat 2. Jadi KPK 3 dan 4 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 atau sama dengan 12. Ini artinya mereka akan ke perpustakaan bersama-sama lagi setelah 12 hari dari tanggal 20 Mei. Jadi cara menentukan tanggalnya adalah 20 Mei ditambah 12 hari sama dengan 32. Karena di bulan Mei ada 31 hari, maka 32 kita kurangkan dengan 31, hasilnya adalah 1. Jadi mereka akan bertemu atau datang ke perpustakaan secara bersamaan lagi pada tanggal 1 Juni. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Bayu mempunyai beberapa bola, 24 merah, 48 biru, dan 56 hijau. Bola-bola tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa keranjang. Setiap keranjang berisi ketiga jenis warna bola dengan jumlah yang sama. Jumlah keranjang terbanyak yang harus disediakan Bayu adalah, di sini yang ditanyakan adalah jumlah, kemudian kata kuncinya adalah terbanyak atau paling banyak. Maka untuk menjawab soal ini, kita harus mencari FPB-nya. Untuk mencari FPB-nya, kita bisa menggunakan cara tabel atau pohon faktor. Terserah ya, mana yang menurut adik-adik lebih mudah. Kalau kakak di sini akan menggunakan cara pohon faktor. Nah, bagi adik-adik yang belum paham mencari KPK dan FPB, adik-adik bisa lihat video kimatika lainnya tentang cara menentukan KPK dan FPB.
Kemudian kita kalikan faktor primanya. Untuk 24, faktor primanya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 3 dikali 3. Untuk 48, faktor primanya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 atau 2 pangkat 4 dikali 3. Sedangkan untuk 56, faktor primanya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 7 atau 2 pangkat 3 kali 7. Sekarang kita tentukan FPB-nya. Ingat, untuk mencari FPB, kita pilih faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Di sini yang sama hanya 2 ya. Yang sama 2, 1, 2, 3. Nih kan ketiga-tiganya sama. 3 kita nggak boleh ambil karena di 56 itu tidak ada faktor 3. Jadi yang kita ambil yang 2 saja. Kemudian kita pilih yang pangkat terkecil. Pangkat terkecil adalah 3. Maka FPB-nya sama dengan 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Maka kesimpulannya, jumlah keranjang terbanyak yang harus disediakan Bayu adalah 8 keranjang.